Jika teman-teman ingin belajar bahasa Arab, khususnya sorof dan uslub, dari awal, dari dasar, secara bertahap, berurutan dan sistematis, silakan buka channel kami yang baru, yakni channel AM Mahya TV. Silakan cari di YouTube, lalu scroll video dari bawah. Silakan simak A1, A2, A3, dan seterusnya, lalu B1, B2, B3, dan seterusnya, C1, C2, C3, dan seterusnya, dan uslub awal 1, uslub awal 2, uslub awal 3, dan seterusnya. Silakan subscribe dan selamat menyimak semua video yang kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Nah, berikutnya tentang basmalah. Nah, ini mungkin agak panjang ketimbang yang tadi bahasanya. Basmalah itu adalah sebuah nama dari ungkapan ataupun pernyataan ataupun kalimat ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau isti'adzah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan 3 redaksinya tadi, maka basmalah adalah ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat basmalah ini adalah ayat yang sangat luar biasa dan penuh makna buat kita semua. Ayat ini menceritakan kepada kita semua bahwa Allah, Tuhan kita semua, sesembahan kita semua ini adalah zat yang memiliki 2 sifat yang sangat utama bagi Allah, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan 2 sifat ini melekat, tidak bisa dipisahkan. Tadi Qari'ah, pembaca Al-Quran, membacakan tentang ayat yang menegaskan bahwa Allah kataba ala nafsihir rahmah. Allah telah menuliskan atas dirinya, mencatatkan, atau dalam bahasa lain Allah telah mewajibkan atas dirinya kasih sayang, Ar-Rahmah. Sebelum Allah menampakkan dirinya sebagai zat yang maha pembalas dendam, yang maha mengazab, yang menghancurkan, yang mengutuk dan sebagainya, Allah tegaskan dari awal bahwa Dia adalah zat yang Rahman dan Dia adalah zat yang Rahim. Dan ini Dia kabarkan, Allah kabarkan sebagai ayat yang pertama yang selalu kita baca. Kapanpun ketika kita sholat, baca Fatihah, kita baca ini dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat ini buat kita kabar gembira, Ibu. Karena kalau kita menggambarkan Tuhan, menggambarkan Allah dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita, bahkan dalam perasaan kita, sebagai zat yang maha pengasih dan maha penyayang, maka hati kita memiliki ketenangan lebih besar ketimbang keresahan. Kalau yang sering kita dengarkan adalah sifat Allah yang maha mengazab, sifat Allah yang maha menyiksa. Kalau kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu, neraka, kita akan jadi ketakutan. Dan kalau kita sering banyak diancam, nanti kalau kita beribadah, kita cenderung karena melakukannya dengan rasa takut. Kenapa kita melaksanakan sholat? Jawabannya takut neraka. Kenapa kita puasa? Karena takut neraka. Kenapa kita baca Al-Quran? Karena takut neraka. Kira-kira kita ini kalau sholat, mental yang kita bentuk di hati ini gara-gara takut kepada Allah saja, dan itu lebih kuat pengaruhnya, kira-kira kita melaksanakan ibadah tadi terpaksa tidak? Terpaksa.
Nah, buat kita yang melakukannya, enak nggak kalau terpaksa melakukan sesuatu ibadah? Tidak enak. Jangankan kepada Allah Tuhan kita, kepada sama saja kita misalkan di rumah, suami sama istri, salah satu melayani yang lainnya. Kalau melaksanakannya dengan keterpaksaan, apalagi dengan ketakutan, ancaman, misalnya, nyaman nggak rumah tangga? Nggak nyaman. Kita dengan anak, kita ngelarang anak ini itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau kamu begini nanti akan begitu, diancam. Jujur, anak itu akan nyaman nggak sama kita? Nggak akan nyaman. Dia orangnya pengalaman. Kalau kita dulu ketika kecil sama orang tua diancam, nyaman nggak kita? Tidak nyaman. Begitulah juga ketika kita beribadah kepada Allah, kalau kita memperlakukan atau memandang Allah sebagai zat yang menakutkan kita, nanti kita ibadahnya tuh banyak takutnya, bukan banyak bahagianya. Banyak cemasnya ketimbang banyak senangnya, ketimbang banyak nyamannya. Sedangkan Allah menjanjikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah, menyebut nama Allah, hati akan tenang. Kalau kita ibadah tapi takut, bagaimana akan tenang? Ngadeg-degeun aya. Dasieun itu sieun kieu. Jadi boro-boro kita menikmati ibadah kita dengan hati yang nyaman dan rela, kita justru ketakutan luar biasa. Itulah sebabnya Allah tegaskan di awal, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini terjemahan mudahnya. Tetapi sesungguhnya makna basmalah tidak sesederhana terjemahannya. Nah, sedikit mungkin kita bisa ulas dalam kesempatan ini. Pertama, ungkapan Bismillah dengan nama Allah. Tentang kita tahu artinya dengan. Nah, ismi itu memang artinya adalah nama. Tapi dalam bahasa Arab, ismun itu juga satu akar kata dengan sumuhun, artinya luhur, keluhuran. Jadi ketika ucapan Bismillah itu artinya bukan hanya dengan nama Allah, tapi artinya juga adalah dengan keluhuran Allah, dengan ketinggian Allah, atau dengan bahasa mudahnya dengan Allah yang maha tinggi gitu, Allah yang maha luhur. Jadi kita menyebut nama Allah yang maha luhur sesuai dengan ismun itu dari kata sumuhun, artinya keluhuran atau ketinggian, dengan nama Allah. Nah, sekarang siapakah Allah? Nah, coba Ibu, kalau kita menyebut nama Allah di hati kita, atau mungkin di pikiran kita sebelum masuk ke hati ya, itu yang kita bayangkan Allah itu apa? Siapa? Bagaimana? Seperti apa? Apakah ketika kita menyebut nama Allah kebayang oleh kita tuh berbentuk itu, Bu? Dulu ketika saya masih kecil ngebayangkan Gusti Allah teh gitulah saminya kabayang teh kumaha gitu. Makanya karena kita takut Allah tuh gimana sama kita dimarahi, dimurkai. Jadi ngebayangkan Allah tuh seperti satu sosok. Padahal tegas-tegas mengatakan Al-Quran bahwa laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Jadi tidak boleh digambarkan, tidak boleh dibayangkan sebentuk apapun, tidak boleh. Karena kalau kita ngebayangkan Allah sebagai bentuk-bentuk yang ada yang kita lihat ini, berarti kita sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Itulah yang maksud dengan syirik kan, menyerupakan. Maka kita tidak boleh di kepala kita ngebayangkan Allah itu seperti sosok makhluk. Itu Allah dari segi lafaz itu dari kata, kalau kata Imam Sibawayh itu adalah ahli bahasa Arab ya. Kalau di pesantren itu sering sangat terkenal nama Imam Sibawayh. Itu Allah itu berasal dari kata ilahun artinya apa? Tuhan. La ilaha illallah. Apa artinya itu?
tidak ada Tuhan selain Allah. Ilah, Tuhan. Nah, dalam bahasa Arab selain ilah, Tuhan itu ada lagi yang lain namanya Rabbun. Rabbun artinya Tuhan. Ilahun artinya Tuhan. Kalau kita baca syahadat, kita gunakan asyhadu alla ilaha illallah. Bukan asyhadu alla rabba illallah, bukan, tapi menggunakan kalimat ilah atau kata ilah. Tetapi kalau kita berdoa, kita sering mengucapkannya Rabbi. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atau kalau kitanya sedang berdoanya banyakkan, Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Saya merasa tadi pas baca awal itu sudah agak salah lagunya, makanya takut tambah salah, ubah aja yang nadanya lupa. Ya pokoknya itulah. Jadi kalau kita berdoa, kita sering ucapkan dengan kata Rabbana. Rabbana dari kata Rabbun. Sedangkan ilahun ya ilah, ilahun la ilaha illallah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu-ibu, apa bedanya Rabbun dengan ilahun? Nah, kalau Rabbun itu artinya adalah Tuhan sebagai zat yang menciptakan kita semua dan seluruh makhluk. Zat yang memelihara semuanya. Zat yang mengurus semuanya. Zat yang memberi rezeki semuanya. Zat yang melindungi, yang menjaga, itu adalah Allah sebagai Rabbun. Karena Allah sebagai Rabbun yang mengawasi, yang memberi rezeki, yang menganugerahi, mengkaruniai dan sebagainya, maka kita kalau berdoa banyaknya menggunakan kata Rabbi atau Rabbana. Wahai zat yang memelihara, wahai zat yang memberi rezeki, wahai zat yang melindungi, wahai zat yang mengkaruniai dan sebagainya, itu kita mendoanya menggunakan Rabbana atau Rabbi, Rabbana, Rabbi dan seterusnya. Lalu apa artinya ilahun? Kalau ilahun artinya adalah Allah, zat yang disembah. Yang disembah. Kenapa ada perbedaan antara Rabbun dan ilahun? Karena begini, di Al-Quran juga ditegaskan, dulu pada masa Rasulullah masih hidup, itu orang-orang Arab masa itu sebenarnya tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Mereka tahu siapa yang mengurus, merawat langit dan bumi. Mereka tahu siapa yang menurunkan hujan. Mereka tahu siapa yang memberi rizki. Mereka tahu siapa yang menggerakkan semua yang bergerak itu, yang menumbuhkan tumbuhan, tanaman, yang mengucurkan air dan sebagainya, mengalirkan atau menggerakkan ombak di lautan. Mereka tahu mereka semua. Tetapi mereka tidak mau menyembah Allah. Tahu Allah itu ada, tahu Allah itu pencipta semua dan segala, tetapi mereka tidak mau menyembahnya, tidak mau memandang Allah sebagai zat sesembahan. Jadi kalau sekarang hati kita punya pikiran, memahami dengan rasionalnya, bahwa tak mungkin adanya ciptaan, tak mungkin adanya langit, tak mungkin adanya bumi, tak mungkin adanya bintang, matahari, bulan dan sebagainya. Kalau tidak ada penciptanya, tak mungkin adanya hujan kalau tidak ada yang menurunkan, tak mungkin adanya awan kalau tidak ada yang menggerakkan dan sebagainya. Kalau hanya cukup meyakini adanya pencipta, tapi kalau kita tidak bergerak untuk menyembahnya, itu sama dengan orang-orang musyrik itu yang tahu adanya Tuhan tapi tidak mau menyembah. Nah, yang dituntut kepada kita itu bukan hanya tahu, yakin Tuhan ada, bukan. Tetapi setelah kita tahu dan yakin Tuhan itu ada,
menciptakan semuanya, mengurus kita, memberi kita rezeki dan sebagainya, maka yang jauh lebih penting daripada itu sesudahnya adalah kita menyembah dan menghamba kepadanya. Dan dari mana kita bisa menyembah Allah setelah kita meyakini Tuhan ada? Kalau kita tidak yakin Tuhan ada, kira-kira kita mau nggak menyembah Tuhan? Tidak kan? Berarti yakin dulu Allah Tuhan itu ada. Setelah yakin Tuhan ada, maka kita menyembahnya. Tetapi sebagian orang yang diceritakan di Al-Quran itu salah satunya, mereka tahu, bahkan mereka yakin Tuhan ada, tetapi mereka tidak mau menyembahnya. Mereka tahu Allah itu adalah Rabbun, tapi mereka tidak mau menempatkan Tuhan sebagai ilahun. Nah, makanya syahadat kita adalah la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang patut disembah, yang layak dan pantas disembah kecuali Allah. Makanya di hati kita tidak hanya cukup dengan mengakui adanya Tuhan, tapi harus mendekat, mengakui, menghamba dan menyembahnya. Gitu. Itulah rahasianya kenapa syahadat kita bukan la rabba illallah, tapi la ilaha illallah. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh mengatakan la rabba. Tentu saja itu bagian dari proses syahadat kita. Karena untuk memahami Allah sebagai ilah, itu harus diawali dengan pemahaman Allah sebagai Rabbun dulu, begitu ya. Nah, Allah itu berasal dari kata ilahun. Ilahun. Ilahun diawali alif lam, maka menjadi al-ilahu. Kayak misalnya masjidun diawali alif lam menjadi al-masjidu. Ilahun diawali alif lam menjadi al-ilahu. Kemudian i-nya dibuang sehingga menjadi al-lahu. Nah, lalu dibacanya tafkhim menjadi Allahu. Jadi Allahu adalah nama Allah atau nama Tuhan, lafzul jalalah, nama dengan lafaz keagungan yang artinya adalah zat yang disembah. Kalau zat yang disembah berarti kita meyakini Allah sebagai sesembahan, dan sebelumnya kita meyakininya sebagai zat yang menciptakan, yang menjaga, memelihara dan sebagainya. Itulah Allah. Dia tiada sekutu, dia tidak dilahirkan dan dia tidak melahirkan. Dia juga tidak memiliki teman, maksudnya pasangan. Itu tidak pernah banyak dikatakan begitu ya. Tidak memiliki teman, tidak memiliki anak, dan juga tidak dilahirkan atau tidak diperanakan. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.